Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang akan beruntung. Bahkan kebaikan dan nikmat yang paling terbaik, akibat yang paling terbaik itu juga akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya kita selalu memanjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, demikian pula orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau melihat ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hikmah dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam ayat tersebut ada poin penting yang harus kita perhatikan. Memang benar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya beribadah begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ataupun keadaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah tersebut hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita yakini bersama. Kita yakini
Demikian pula kita ilmui bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu perintah, melainkan pasti di sana ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Melainkan di sana ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Maka demikian pula perkara ikhlas di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beribadah, maka hendaknya kita yakini pula bahwasanya di balik keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada suatu hikmah, ada suatu tujuan dan ada suatu manfaat yang akan kita raih bersama. Ternyata para ulama mereka telah mengkaji, mereka telah membahas hikmah dan manfaat ataupun buah yang bisa diraih tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Di antaranya mereka menyebutkan bahwasannya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memunculkan ketenangan dan kenyamanan di dalam hati seseorang hamba. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kenyamanan, dia akan mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan, al-ikhlas wa tauhid syajaratun fil qalb, furu'uha al-a'mal wa thamaratuha tibul hayati wan na'imul tibul hayati fid dunya wa na'imul muqimu fil akhirah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, keikhlasan demikian pula tauhid itu bagaikan pohon yang ada di dalam hati seorang hamba, yang mana apabila pohon tersebut hidup, maka pohon tersebut akan memunculkan cabang-cabang amalan. Dan buah dari keikhlasan tersebut, kata beliau, tibul hayati fid dunya, kenikmatan dan ketentraman hidup di dunia. Wa na'imul muqim fil akhirah, dan nikmat yang akan senantiasa dia dapatkan esok ketika di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya pasti akan tenang. Kehidupannya pasti akan nyaman. Kehidupannya pasti akan tentram. Kenapa tidak? Dikarenakan orang yang beribadah, orang yang beramal hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia harapkan dari amalan tersebut, tidaklah dia inginkan dari amalan tersebut, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak mengharapkan manusia. Maka tatkala dia beramal, dia tidak melihat manusia. Dia hanya beribadah hanya untuk Allah. Entah dia dipuji, entah dia dicela, dia tidak peduli. Yang terpenting adalah dia berumuamalah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang ikhlas ketika di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Orang-orang yang ikhlas ketika mereka hidup di dunia, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberikan mereka makan, orang-orang miskin dan yang semisalnya, liwajhillah, murni karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan setelahnya, la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, demikian pula ucapan terima kasih. Inilah orang-orang yang ikhlas. Mereka benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah,
menjalankan amal-amal ketaatan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan sedekah, mereka memberikan bantuan murni mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang lain membalas? Dia tidak peduli. Karena yang dia harapkan hanya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Entah orang itu membalas kebaikannya ataukah orang tersebut memberikan ucapan terima kasih, dia tidak mengharapkan itu. Sehingga dia akan merasa tenang. Berbeda halnya dengan orang yang tatkala dia beramal mengharapkan pujian, mengharapkan balasan manusia. Tatkala tidak mendapatkannya, maka hatinya akan merasa sengsara. Hatinya akan merasa sedih. Saya telah melakukan ini dan itu. Saya telah memberikan kebaikan ini dan itu. Ternyata tidak dianggap sama sekali. Sehingga kehidupannya tidak lain hanya kesengsaraan dan kesengsaraan. Bahkan bukan hanya itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya sekedar kehidupannya bahagia. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang mereka mau ikhlas di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bisa menjadi sebab penyelamat bagi kehidupannya, penyelamat bagi dirinya tatkala dia berada dalam keadaan susah. Tatkala dia berada dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang benar-benar amat sangat terpuruk sekali, maka dengan sebab keikhlasan tersebut dia akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Mari kita mengingat kembali kisah 3 orang yang mereka terpenjara, yang mereka terkurung di dalam gua. Tatkala mereka berteduh di dalam gua, kemudian tiba-tiba mulut gua tersebut tertutup dengan batu yang besar yang tidak mampu untuk dibuka dengan tenaga manusia. Apa yang mereka lakukan? Setiap dari mereka menyebutkan ketaatan-ketaatan mereka, berdoa dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan, yang mereka anggap itulah yang paling ikhlas di dalam amalan-amalan tersebut. Sehingga lafaz dalam hadis tersebut, ya Allah, jikalau amalan yang aku lakukan ini benar-benar karena Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua tersebut. Maka ternyata pintu gua tersebut terbuka dan mereka bisa keluar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Haditsnya Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan hanya sekedar dongeng. Bukan hanya sekedar cerita tanpa ada fakta. Tapi itulah kebenarannya. Orang-orang yang mau ikhlas, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala pada kondisi dia benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian pula kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin yang mereka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berlabuh di lautan. Kemudian mereka digulung dengan ombak yang besar. Fa idza raqibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan tatkala mereka sedang berada di lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka dalam keadaan susah dan mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fassual, apakah mereka diselamatkan oleh Allah? Allah mengatakan falamma najjahum ilal bar. Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah selamatkan mereka. Padahal kondisi mereka adalah orang musyrik, tapi tatkala mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, najjahum, Allah selamatkan mereka. Fa kaifa bi ahli tauhid?
maka bagaimana lagi dengan ahlut tauhid yang selalu berdoa, selalu meminta dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat berpengaruh sekali di dalam amalan seorang hamba. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kata Imam Ibnul Mubarak, bisa jadi suatu amalan yang kecil, suatu amalan yang remeh, tukabbiruhun niyah, bisa menjadi sebesar disebabkan karena niat, disebabkan karena keikhlasan seorang hamba. Maka amalan yang kecil tersebut bisa menjadi besar. Tapi sebaliknya, rubba amalin kabirin, bisa jadi amalan yang besar, tusaghiruhun niyah, bisa menjadi kecil dikarenakan niat yang tidak benar. Maka pernyataan dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam beramal, jangan hanya sekedar beramal, tapi benar-benar perhatikanlah hati kita. Untuk apa kita beramal? Untuk siapa kita beramal? Supaya kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Bahkan kalau kita mau melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau terselamatkan dari fitnah yang menimpa kepada beliau. Beliau terselamatkan dari ujian yang menimpa kepada beliau tatkala beliau digoda oleh Imra'atul Aziz. Tidak lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu min ibadinal mukhlasin. Dikarenakan beliau termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah dan ujian selalu menerpa pada kita. Dan yang bisa selamat dari ujian tersebut, yang bisa selamat dari cobaan tersebut, yang bisa selamat dari fitnah tersebut, tidak lain hanya orang-orang yang mau ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai penutup, mari kita ingat kembali perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-amalu bila ikhlasin walaktida'in kal musafiri yamla'u jarabahu ramlan yuthkiluhu wala yanfa'uh. Kata Imam Ibnul Qayyim, suatu amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan, demikian pula tidak disertai dengan al-iqtida, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang beramal dengan suatu amalan tanpa disertai dengan keikhlasan dan tanpa disertai dengan iqtida, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, kal musafir. Kondisi mereka diibaratkan seperti orang yang musafir. Yamla'u jarabahu ramlan, yang mereka memenuhi bekal mereka, tempat minum mereka, makanan mereka dengan ramlan, dengan pasir. Dan kita tahu bahwasannya yang namanya safar qit'atun minal adzab. Kondisinya amat letih dan banyak sekali cobaan yang didapatkan ketika safar. Tapi orang yang musafir diibaratkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang dia beramal tanpa ikhlas seperti orang musafir. Yamla'u jarabahu ramlan, dia memenuhi bekalnya, memenuhi tempat makannya, tempat minumnya ramlan, dengan pasir. Apa yang didapatkan? Yuthkiluhu, pasir tersebut memberatkan dia, wala yanfa'uh, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada dia.
Maka demikian pula tatkala kita beramal tanpa ikhlas, kita capek, kita letih, kita meluangkan waktu untuk beribadah, tapi tatkala tidak ikhlas, maka yang kita dapatkan hanya keletihan, kecapean, berat dan yang semisalnya, tapi tidak mendapatkan manfaat-manfaat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita kembali melihat hati-hati kita, melihat keikhlasan di dalam hati kita. Jangan sampai keikhlasan tersebut hilang dari diri kita sehingga membuat kita sengsara dunia, demikian pula akhiratnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.